Di suatu waktu di surga yang agung, terjadilah sebuah dialog antara Tuhan dan para malaikatnya, membahas sesuatu yang sangat besar yang menjadi awal mula adanya manusia di alam semesta. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka bertanya, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Kemudian Allah menciptakan sesosok makhluk baru yang dibuat dari tanah yang ada di muka bumi. Dari Musa, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang dia ambil dari seluruh bagian bumi. Selanjutnya, anak-anak keturunan Adam tumbuh menurut kadar tanahnya. Ada di antara mereka yang tumbuh dengan kulit berwarna putih, merah, hitam, dan kombinasi di antara warna-warna tersebut. Ada yang buruk, baik, mudah, sedih, dan ada pula yang merupakan perpaduan dari semua unsur itu." Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil tanah yang ada di bumi untuk diberikan kepadanya. Sesampainya Jibril ke bumi, kemudian bumi berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari tindakanmu untuk mengurangi diriku atau menyakitiku." Akhirnya Jibril tidak jadi mengambilnya. Jibril pun mengadu kepada Tuhan, "Ya Tuhan, bumi itu berlindung kepadamu, maka aku pun melindunginya." Kemudian Allah mengutus Mikail. Lagi-lagi bumi memohon perlindungan darinya, maka Mikail pun melindunginya. Ia kembali dan mengatakan seperti yang dikatakan Jibril. Selanjutnya Allah mengutus malaikat maut, Israel. Bumi pun berlindung darinya. Namun Israel berkata, "Aku juga berlindung kepada Allah dari perbuatan yang akan membuatku kembali lagi kepadanya dan tidak menjalankan perintahnya." Israel pun mengambil tanah dari hamparan bumi dan mencampurnya. Ia tidak mengambil di satu tempat saja, tetapi ia mengambil tanah yang berwarna putih, merah, dan hitam. Oleh karena itu, anak-anak keturunan Adam lahir dalam keadaan yang berbeda-beda. Israel kemudian membawa tanah itu dan mencampurinya dengan air, sehingga menjadi liat. Allah menciptakan sendiri sosok jasad manusia itu dengan tujuan agar iblis tidak sombong kepada sosok itu. Pada mulanya, sosok itu masih dalam bentuk jasad yang terbuat dari tanah. Penciptaan itu terjadi pada hari Jumat. Sosok itu masih menjadi jasad selama 40 tahun lamanya. Ketika para malaikat melewati dan melihat jasad itu, mereka merasa takut kepadanya. Namun, yang paling takut adalah iblis. Sehingga ketika melewatinya, ia memukuli jasad itu. Tiba-tiba jasad itu bersuara nyaring seperti suara prosesi pembuatan tembikar yang terbuat dari tanah kering. Lalu iblis berkata, "Engkau diciptakan untuk suatu urusan." Selanjutnya, iblis masuk melalui mulut jasad itu dan keluar dari duburnya. Setelah itu, iblis berkata pada para malaikat, "Kalian tidak perlu takut dengan jasad ini. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah tempat bergantung bagi kita. Jasad ini kosong, melompong, dan berlubang. Jika aku diberi wewenang, niscaya akan aku hancurkan ia." Ketika telah tiba waktunya bagi Allah untuk meniupkan ruh ke dalam jasad itu, Dia berfirman kepada para malaikat, "Jika aku sudah meniupkan ruh ke dalam jasadnya, bersujudlah kalian kepadanya." Setelah Allah meniupkan ruh ke jasad itu, ruh itu masuk awal mulanya dari kepala. Saat memasuki kepala, jasad itu bersin. Jasad itu bernama Adam. Namun di langit bergelar Abu Muhammad. Saat ia bersin, para malaikat berkata,
katakanlah alhamdulillah." Jasad itu pun mengucapkannya. Lalu Allah membalas perkataan Adam dengan mengucapkan, "Rahimaka Rabbuk." Setelah ruh itu memasuki matanya, Adam melihat buah-buahan surga. Lalu ruh masuk ke dalam perutnya. Adam pun ingin makan. Setelah itu, Adam melompat sebelum ruh sampai ke kakinya. Ia ingin segera mendekati buah-buahan surga. Demikianlah Allah menjelaskan bahwa manusia itu tergesa-gesa di dalam Al-Quran. Manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda azabku. Maka janganlah kamu minta kepadaku mendatangkannya dengan segera. Quran Surah Al-Anbiya ayat 37. Setelah itu Allah menyuruh Adam mendatangi para malaikat dan mengucapkan, "Assalamualaikum." Setelah Adam mendatangi dan mengucapkan kalimat itu, malaikat menjawabnya, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Allah mengatakan kepada Adam bahwa itu adalah ucapan salam bagi Adam dan bagi anak-anak keturunannya. Adam bertanya, "Siapakah anak-anak keturunanku?" Allah menjawab, "Pilihlah di antara dua sisiku, wahai Adam." Adam berkata, "Aku memilih yang berada di sisi kanan Tuhanku." Setelah itu, Allah memperlihatkan kepada Adam anak-anak keturunannya. Di antara anak-anak itu ada yang bercahaya. Adam berkata, "Siapakah orang ini?" Tuhan menjawab, "Ia adalah anak keturunanmu, Daud alaihissalam." Kemudian Adam bertanya, "Berapa umur yang engkau tetapkan baginya?" Allah menjawab, 60 tahun. Lalu Adam berkata, "Ya Tuhanku, tambahkanlah umurnya 40 tahun yang diambil dari umurku, sehingga umurnya menjadi 100 tahun. Allah mengabulkan permohonan Nabi Adam dan mempersaksikan kepadanya. Allah juga memperlihatkan kepada Adam anak-anaknya yang berpenyakit dan diuji. Lalu Adam bertanya, "Ya Tuhanku, mengapa engkau lakukan ini kepada anak-anak keturunanku?" Allah menjawab, "Agar engkau mensyukuri nikmat-nikmatku." Setelah itu, Allah mengajarkan Adam pengetahuan tentang banyak hal yang tidak Allah ajarkan kepada para malaikat di dalam Al-Quran. Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci Engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana." Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan." Quran Surah Al-Baqarah ayat 31-33. Hal ini menjadi penjelasan tentang pertanyaan malaikat tentang kenapa Allah menciptakan Adam. Selanjutnya para malaikat bersujud kepada Adam atas perintah Allah di dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam." Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Malaikat yang pertama kali sujud adalah Israfil. Lalu Allah menuliskan Al-Quran di jidatnya. Sedangkan iblis tidak mau sujud. Dia sombong dan merasa lebih mulia dari Adam. Padahal ia dulu adalah makhluk yang seperti malaikat dalam hal ketaatan dan ibadah. Namun, ia mencederai hal itu dengan sikap takabur, iri hati, dan menentang perintah Tuhan. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku?
Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.